Setiap kali aplikasi peta di ponsel Anda tiba-tiba mengubah rute untuk menghindari macet parah di depan, itu sebenarnya mereka nggak lagi nebak-nebak. Iya, sama sekali bukan tebakan acak. Di balik layar, ponsel itu lagi kerja keras banget. Betul. Ponsel Anda itu lagi mecahin teka-teki matematis raksasa dalam hitungan milidetik. Dan mereka pakai ya semacam bahasa rahasia yang udah diciptakan beberapa dekade lalu. Nah, di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau bongkar bahasa rahasia itu. Tepat sekali. Sumber materi yang kita pegang hari ini adalah sebuah dokumen singkat, tapi isinya sangat padat. Isinya daftar istilah dan definisi dalam teori optimisasi. Misi kita buat Anda yang mendengarkan adalah melihat gimana para ahli matematika ini membangun kebenaran mutlak dari nol. Dan hal yang krusial untuk dipahami di sini adalah, optimisasi ini bukan cuma coretan di atas papan tulis kampus ya. Algoritma rute peta tadi, terus kecerdasan buatan yang nyaring email Anda, sampai jaringan logistik paket, semuanya bertumpu pada kata-kata ini. Mereka pada dasarnya lagi nyari titik yang paling efisien, paling murah, atau paling cepat di antara jutaan kemungkinan kan? Bener banget, mereka nyari jarum di tumpukan jerami, tapi pakai kompas matematika. Oke, mari kita bongkar cetak biru ini pelan-pelan. Kita nggak akan langsung lompat ke rumus kecerdasan buatan yang bikin pusing. Kita bakal bangun ini dari tanah, kayak baca manual konstruksi gedung pencakar langit. Pendekatan yang bagus. Jadi kita mulai dari mana nih? Sebelum paku pertama ditancapkan, kita harus lihat fondasi paling dasar di dokumen kita. Tahap pertama, yaitu aksioma. Nah, aksioma. Atau kadang orang nyebutnya postulat. Dalam hierarki matematika, ini adalah titik nol. Titik nol, maksudnya awal dari segalanya. Iya. Secara definisi, aksioma itu pernyataan dasar yang kita terima begitu aja, tanpa perlu dibuktikan. Contoh dari sumber kita itu dasar banget. Sifat komutatif di aritmatika. Yang dibilang, untuk semua bilangan real X dan Y, berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Betul. Sesederhana itu. Sebentar. Saya lihat catatan itu dan langsung mikir, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Anak SD juga tahu itu. Memang kedengarannya sepele banget. Terus, kenapa ahli matematika tingkat dunia harus buang-buang tinta buat nulis sesuatu yang sebegitu jelasnya, dan malah menjadikannya fondasi? Apa mereka cuma malas ngebuktiin? Bukan soal males. Ini murni masalah logika struktural. Coba dibayangin, Anda lagi debat sama orang. Terus Anda terus-terusan nanya, kenapa buat setiap jawaban mereka? Wah, bakal bikin emosi sih itu. Muter-muter terus pasti. Persis. Cepat atau lambat, Anda bakal sampai di satu titik di mana mereka cuma bisa jawab, ya karena emang gitu kenyataannya. Oh, paham saya. Kalau Anda mengharuskan setiap pernyataan matematis dibuktikan sama pernyataan sebelumnya, Anda bakal terjebak di siklus mundur yang nggak ada habisnya. Infinite regress. Oke, jadi aksioma ini bertindak kayak semacam tombol berhenti ya. Kita secara kolektif nancepin bendera dan bilang, oke, pembuktian stop di sini. Kita sepakat ini benar. Nah, itu dia. Aksioma adalah aturan dasar permainannya. Kayak main catur. Anda kan nggak bisa main sebelum dua-duanya sepakat kalau bida kuda bergeraknya bentuk huruf L. Iya juga ya, kalau saya terus nanya kenapa kudanya nggak jalan lurus aja, caturnya nggak mulai-mulai. Bener banget. Aksioma ngasih kesepakatan universal biar optimisasi bisa mulai bekerja. Masuk akal, jadi kita udah punya tanahnya. Kita sepakat sama hukum gravitasinya. Terus kita melangkah ke komponen kedua di catatan kita, yaitu definisi. Ya, definisi. Dokumen ini menyebutnya sebagai rumusan konsep yang disepakati untuk menjelaskan objek optimisasi. Tapi mari kita lihat contoh yang dikasih. Di sini dibilang definisi fungsi konveks itu rumusnya fungsi f dari lambda x ditambah, ini banyak banget lambdanya. Pokoknya ada tanda kurung 1 kurang lambda y lebih kecil atau sama dengan sisi kanan yang juga penuh simbol. Kelihatannya lumayan berat ya. Jujur aja pas lihat simbol Yunani yang berderet itu, ini sama sekali nggak terasa kayak definisi yang kita baca di kamus. Kenapa nggak pakai kalimat sederhana aja sih? Karena dalam bahasa manusia, kata-kata itu gampang banget punya ruang buat ambiguitas. Ambiguitas gimana maksudnya? Gini, kalau saya mendefinisikan kursi sebagai sesuatu dengan 4 kaki yang bisa diduduki, Anda bisa aja bawa seekor kuda, dan secara teknis itu memenuhi definisi saya. Oh, hahaha. Iya juga ya, kuda kakinya 4 dan bisa diduduki.
Nah, di optimisasi, satu ambiguitas kecil apapun bisa bikin algoritma mobil otomatis salah ambil keputusan dan nabrak tembok. Wah, bahaya banget. Makanya butuh rumus yang kelihatannya mengintimidasi tadi. Rumus itu sebenarnya lagi mendeskripsikan sebuah bentuk dengan presisi mutlak. Secara visual, rumus itu mendefinisikan bentuk sebuah mangkuk. Tunggu dulu. Mangkuk. Dari mana datangnya mangkuk dari seretan huruf lambda tadi? Oke, mari kita visualisasikan. Bayangin Anda punya kurva yang melengkung ke bawah kayak mangkuk sup. Nah, rumus tadi itu pada dasarnya adalah instruksi pengujian. Instruksi gimana? Rumus itu bilang, ambil 2 titik mana aja di dinding dalam mangkuk itu. Terus, tarik garis lurus yang ngehubungin 2 titik itu. Kalau garis lurus itu selalu melayang di atas permukaan dasar mangkuk dan nggak pernah tembus keluar dari bawah mangkuknya, nah, selamat, Anda lagi lihat fungsi konveks. Oh, oke. Terus kenapa bentuk mangkuk ini jadi kayak obsesi utama di optimisasi? Sampai harus dikunci dengan definisi yang sekaku itu. Karena mangkuk punya satu sifat ajaib buat algoritma. Dia cuma punya satu dasar, titik paling bawah. Cuma ada satu lembah gitu ya? Betul. Kalau masalah logistik, Anda misalnya nyari rute paket termurah. Bisa dirumuskan jadi fungsi konveks. Komputer tahu pasti, begitu algoritmanya terus melangkah turun dan udah nggak bisa turun lagi, dia sadar udah nemuin solusi paling optimal secara global. Jadi nggak ada jebakan jurang palsu gitu? Sama sekali nggak ada. Dengan ngunci definisi ke dalam rumus absolut itu, peneliti di Tokyo sama insinyur di Silicon Valley tahu pasti kalau mereka lagi berhadapan sama objek matematis yang persis sama. Oke. Saya mulai nangkep esensinya. Berarti definisi di sini bukan cuma penjelasan kata, tapi alat ukur presisi tinggi. Persis banget. Kita udah punya tanah dari aksioma, kita punya cetakan bentuk objek dari definisi, tapi kita belum ngebuktiin apa-apa kan? Kita belum ngebangun gedongnya. Belum. Disinilah dokumen kita ngenalin 2 istilah yang dipakai sebagai alat bantu konstruksi, yaitu lemma dan proposisi. Sip, mari kita mulai sama lemma dulu. Catatan ini bilang lemma itu pernyataan pendukung yang jadi batu loncatan. Iya, contohnya yang disebutin. Kalau fungsi f diferensiabel dan konveks, maka gradien f adalah fungsi monoton. Nah, sebelum kita bedah jargonnya, mari kita pakai analogi gedung kita tadi buat peran lemma ini. Apakah lemma ini kayak sketsa kasar dari arsitek? Kayak coretan yang kita pakai sebentar buat ngebayangin ruangannya terus kita buang? Analogi yang menarik tapi kurang tepat sih sebenarnya. Lemma itu bukan sketsa kasar yang belum terbukti. Terus apa dong? Lemma itu kebenaran matematis yang sangat solid dan udah dibuktikan secara kaku. Kalau pakai analogi gedung, lemma itu jauh lebih mirip sama perancah atau struktur tiang penyangga di luar gedung pas lagi dibangun. Oh, scaffolding itu ya? Nah, iya. Anda bangun scaffolding itu dengan sangat hati-hati dan kuat. Tapi kan tujuan utamanya bukan buat ditinggali. Benar. Nggak ada orang tinggal di perancah. Nilai utamanya itu buat ngebantu pekerja masang kaca dan ngebangun atap. Begitu gedungnya jadi, perancahnya dibongkar. Dan seringkali orang yang lihat gedungnya nggak ingat lagi sama perancah itu. Berarti lemma ini murni berfungsi sebagai jembatan pembuktian buat teori yang lebih besar. Tepat sekali. Dia melayani teori utamanya. Kalau gitu, mari kita terapin ke jargon yang berat tadi. Kalau fungsi f diferensiabel dan konveks, gradien f adalah monoton. Apa sih artinya kalimat ini? Dan gimana algoritma di dunia nyata makai itu? Kita urai pelan-pelan ya. Diferensiabel itu gampangnya berarti permukaannya mulus. Balik ke analogi mangkuk kita, artinya nggak ada retakan, patahan tajam, atau duri di permukaannya. Oke, mangkuk keramik mulus. Terus, konveks itu bentuk mangkuknya sendiri yang melengkung ke bawah. Nah, gradien adalah tingkat kecuraman lereng mangkuk tersebut. Jadi kalau saya berdiri di pinggir bibir mangkuk, lerengnya curam banget dong? Betul. Dan kata monoton berarti pas Anda melangkah turun dari bibir mangkuk menuju ke dasar, kecuraman itu perlahan-lahan melandai dengan cara yang sepenuhnya teratur. Teratur gimana tuh? Maksudnya lerengnya nggak tiba-tiba jadi curam lagi secara acak. Konsisten makin landai. Lalu, kenapa fakta lereng yang monoton ini jadi perancah yang penting banget buat algoritma? Bayangin ada algoritma AI dilepas di bibir mangkuk ini, dan tugasnya nemuin dasarnya secepat mungkin. Karena dia tahu dari lemma ini kalau gradiennya monoton, alias berkurang teratur, algoritmanya bisa ngatur strategi langkah. Oh, jadi dia tahu kapan harus lari, kapan harus jalan santai gitu? Nah, pinter. Di awal,
Karena curam banget, dia berani ngambil langkah-langkah yang gede. Tapi pas dia ngerasain kecuramannya mulai melandai secara konsisten, dia bakal otomatis ngecilin ukuran langkahnya. Biar nggak kelewatan titik dasarnya ya. Tepat. Tanpa sifat monoton ini, algoritma mungkin bakal lompat terlalu jauh, bolak-balik ngelewatin dasar mangkuk tanpa henti. Wah, luar biasa. Jadi Lemma ngasih algoritma semacam kepastian sensorik buat ngerem. Terus gimana sama rekannya si Lemma ini? Proposisi. Yah, proposisi ini beda peran. Di dokumen disebutnya pernyataan benar yang lebih sederhana dari teori utama dipakai untuk langkah-langkah kecil. Contohnya, kalau F konveks maka himpunan level setnya adalah konveks. Kalau Lemma tadi itu perancah pendukung, proposisi ini apa di gedung kita? Kalau Lemma itu perancah, proposisi adalah dinding bata atau ruangan-ruangan kecil di dalam gedungnya. Berarti dia nggak dibongkar dong? Nggak dibongkar. Beda sama Lemma yang dilupain habis teori utamanya terbukti. Proposisi punya nilai utilitas sendiri yang berdiri tegak secara mandiri. Mungkin nggak semegah gedungnya secara utuh, tapi dia sangat berguna buat situasi tertentu. Terus bisa jelasin nggak apa maksud dari level set di contoh tadi? Gampangannya, bayangin Anda ngiris mangkuk konveks tadi secara horizontal, sejajar sama meja. Oke, mangkuknya dipotong mendatar? Penampang irisannya itu bakal selalu ngebentuk lingkaran atau oval yang utuh. Nah, irisan itulah yang disebut level set. Oh, paham. Proposisi ini ngejamin kalau nggak peduli di ketinggian mana Anda ngiris mangkuk itu, Anda nggak akan pernah dapat bentuk aneh kayak angka 8 atau bulan sabit melengkung. Terus aplikasinya apa di dunia nyata? Di dunia logistik misalnya, kalau Anda lagi ngebatasin anggaran bensin maksimal, proposisi ini ngejamin area pencarian Anda tetap punya bentuk yang masuk akal dan aman buat dihitung sama komputer. Keren banget. Jadi kita punya fakta pendukung yang tersembunyi, yaitu Lemma, dan fakta mandiri yang fungsional, proposisi. Ini semua berasa kayak kita lagi ngumpulin senjata sebelum pertempuran ya? Bisa dibilang gitu. Yang tentunya bawa kita ke lantai tertinggi dari gedung pencakar langit kita, teorema. Ini dia bintang utamanya. Di dokumen kita, teorema atau dalil didefinisikan sebagai pernyataan sangat penting yang butuh bukti formal dan dibangun dari seluruh fondasi tadi. Dan ini ngenalin salah satu, ya dibilang monster paling terkenal di optimisasi, teorema Karus-Kuhn-Tucker. Atau KKT. Ya, KKT ini legendaris banget di bidang optimisasi. Nah, kalau kita udah bisa jalan turun ke dasar mangkuk pakai fungsi konveks dan lemma tadi, kenapa kita masih butuh bos terakhir kayak KKT ini? Apa sih yang sebenarnya dia lakuin? Gini, di kehidupan nyata, Anda hampir nggak pernah punya kemewahan buat jalan bebas nyari dasar mangkuk tanpa ada rintangan sama sekali. Maksudnya selalu ada batasannya gitu? Betul. Sumber daya itu selalu terbatas. Misalnya Anda mau maksimalkan rute truk buat nyari biaya paling murah. Tapi kan Anda punya batas maksimal jam kerja supir biar mereka nggak kelelahan, terus kapasitas box truknya juga terbatas. Oh iya bener juga. Nah, hal-hal kayak gitu di optimisasi disebut sebagai kendala atau constraints. Jadi kita udah nggak nyari dasar mangkuk yang bebas lagi dong, tapi dasar mangkuk yang ada di dalam pagar-pagar rintangan ini. Tepat. Dan teorema KKT itu pencapaian intelektual yang masif karena dia mendefinisikan momen absolut kapan Anda udah nemuin titik terbaik di bawah tekanan rintangan tadi. Secara mekanisnya gimana tuh bayanginnya? Coba bayangin Anda ngikat sebuah karet gelang yang tebal ke bola logam berat. Gravitasi narik bola itu lurus ke bawah menuju dasar mangkuk. Gravitasi ini tujuan optimasinya. Terus karet gelangnya? Karetnya itu batas kendala kita, yang ujungnya tertambat pada pagar yang nggak boleh dilewatin sama bolanya. Jadi bolanya pengen banget turun ke bawah, tapi ditarik balik sama karetnya. Ya, terjadi tarik-menarik kan di situ. Nah, teorema KKT yang si persamaan matematis universal yang menghitung kapan persisnya tarikan gravitasi ke bawah itu seimbang sama regangan karet yang nahan dari pinggir batas. Oh, wow. KKT ngebuktiin kalau gaya-gaya ini saling menetralkan jadi nol, Anda dipastikan lagi megang solusi paling optimal yang diizinkan oleh batas kendala Anda. Bukti matematika dari keseimbangan inilah yang disebut teorema KKT. Rasanya saya mulai ngerti kenapa dia disebut mahakarya. Itu adalah hukum keseimbangannya. Tapi, ada satu istilah lagi yang nempel erat sama teorema ini. Di catatan kita, korolari. Ah iya, korolari. Di sini ditulis korolari adalah pernyataan turunan langsung dari teorema yang ngasih konsekuensi praktis. Contohnya, kalau masalah optimisasi memenuhi syarat regularitas, maka solusi optimal bisa ditemukan pakai algoritma berbasis KKT. Betul. Sebentar deh, kenapa kita butuh korolari?
Kalau teorema KKT udah berhasil ngebuktiin titik keseimbangannya, bukannya kita tinggal masukin aja rumusnya ke komputer, kenapa butuh jembatan lagi? Karena dunia matematika murni sama dunia rekayasa software itu dua alam yang beda banget. Teorema itu fokus nyari kebenaran universal di ruang hampa. Ruang hampa. Iya, KKT bilang kondisi tarik-menarik ini valid secara absolut. Tapi seorang insinyur software yang lagi bikin program pabrik kan nggak peduli sama ruang hampa. Mereka butuh semacam izin prosedural. Dan disinilah Corollary kerja sebagai buku panduan praktisnya. Izin prosedural kayak apa tuh contohnya? Coba perhatiin frasa memenuhi syarat regularitas di contoh Corollary tadi. Syarat regularitas itu pada dasarnya adalah pemeriksaan realitas, reality check. Ngecek apa emangnya? Dia mastiin kalau aturan batas kendala yang Anda masukin ke komputer itu masuk akal secara fisik. Jangan sampai Anda masukin dua kendala yang konyol dan saling membatalkan. Atau bentuk area pencariannya aneh banget sampai nggak punya volume matematis. Oh, jadi jangan sampai kita nyuruh komputernya ngerjain sesuatu yang mustahil gitu ya? Nah, itu. Corollary ini ngasih lampu hijau buat para insinyur. Dia bilang, kalau Anda sebagai praktisi udah ngecek dan masalah Anda nggak ada anomali yang aneh, silahkan pakai persamaan teorema KKT ini dan ubah jadi ribuan baris kode Python. Wah, ngubah teori tingkat tinggi jadi sertifikat layak pakai buat industri nyata. Persis. Berarti kalau kita udah punya sistem KKT yang jalan di komputer gara-gara izin dari Corollary, bukannya permainannya selesai, optimisasi udah terpecahkan kan? Kita udah tahu cara nyari titik paling optimal walau kendalanya rumit. Ahli matematikanya sekarang udah pada nganggur dong. Oh, sangat jauh dari selesai. Justru pas kita berdiri di atap gedung yang dibangun sama teorema ini, kita baru mulai lihat betapa luasnya wilayah yang masih gelap gulita di luar sana. Belum terjamah gitu ya? Iya. Dan ini secara organik bawa kita ke istilah terakhir di catatan kita. Dan mungkin ini yang paling mendebarkan. Conjecture. Conjecture, alias dugaan yang belum terbukti. Benar. Conjecture itu hasil observasi empiris yang kuat banget. Tapi sayangnya belum punya aksioma, lema, atau teorema yang bisa ngebuktiinnya secara formal. Ada contoh gampangnya nggak di zaman sekarang? Contoh paling nyata saat ini ada di bidang kecerdasan buatan. Spesifiknya, jaringan syaraf tiruan atau neural networks yang jadi mesinnya hal-hal kayak ChatGPT. Oh, oke. Menarik nih. Pas insinyur melatih model bahasa raksasa, mereka itu lagi nyari dasar mangkuk di ruang matematika yang dimensinya ada miliaran. Miliaran dimensi. Pusing banget ngebayanginnya. Banget. Nah, secara teori dasar, mangkuk dengan miliaran dimensi ini bentuknya sangat nggak beraturan, penuh sama jurang palsu dan jebakan. Harusnya sih, algoritma pencarinya gampang banget tersesat. Tapi kenyataannya? Kenyataannya, di jutaan simulasi dan pelatihan AI nyata, algoritma pencari itu selalu sukses meluncur turun ke dasar yang sangat optimal dengan cepat. Tunggu. Jadi, maksud Anda kita bikin kecerdasan buatan super canggih ini, dia kerja luar biasa bagus, tapi kita sebenarnya nggak tahu gimana atau kenapa secara matematis dia nggak nyasar. Kalau pakai standar presisi matematis absolut yang kita bahas dari awal tadi, ya kita belum sepenuhnya tahu. Wah, gila sih. Kita ngelihat algoritma itu bekerja lebih cepat dari metode klasik manapun. Polanya super konsisten. Nah, observasi yang bilang kalau metode pelatihan AI ini selalu nemuin titik optimal meskipun masalahnya super rumit itu adalah sebuah konjektur raksasa. Ini bikin merinding sih, sekaligus agak bikin gemes ya. Berarti ada jurang yang besar antara lihat sesuatu jalan sukses di komputer sama bener-bener paham kebenaran universal di baliknya secara matematis. Betul sekali. Peneliti tahu kok algoritmanya jalan, tapi mereka belum berhasil nemuin rantai aksioma, lalu lema penyangganya, dan proposisi yang pas buat dirangkai jadi teorema baru. Teorema buat ngejelasin kenapa itu jalan terus tanpa gagal ya? Iya, selama rantai logika bajanya belum tersambung utuh, statusnya bakal tetap konjektur. Ini tuh batas terdepan ilmu pengetahuan sekarang. Ahli matematika bisa ngabisin seluruh karir mereka, bahkan puluhan tahun, cuma buat mecahin satu konjektur ini. Karena imbalannya gede banget pasti. Banget, siapapun yang berhasil ngubah konjektur AI ini jadi teorema, dia bakal nulis ulang sejarah optimisasi dan kecerdasan buatan untuk selamanya. Sungguh sebuah siklus penemuan yang luar biasa. Jadi, kalau kita mundur sejenak dan lihat peta besar dari apa yang udah kita bedah hari ini buat Anda yang mendengarkan, kita mulai dari tanah kosong berupa kesepakatan mutlak yang nggak usah dibuktiin, yaitu aksioma. Betul.
Dari situ, kita bikin alat ukur super presisi biar nggak ada salah paham, si definisi. Terus kita rakit perancak sementara atau lema, dibarengin sama batu bata fakta fungsional, proposisi. Dan semuanya digabungin. Ya, semuanya bermuara ke keseimbangan mekanis absolut si bos terakhir, teorema. Yang abis itu diterjemahin jadi panduan praktis buat insinyur, yaitu korolari. Tepat. Dan setelah pencakar langit yang megah ini berdiri tegak, kita menatap ke kegelapan di depan. Ngadepin algoritma masa depan yang keajaibannya masih nunggu dibuktiin. Konjektur. Rangkuman yang sangat pas. Dan buat Anda yang dari tadi ngikutin diskusi ini, saya rasa pelajaran yang paling berharga itu bukan sekedar ngafalin jargon-jargon tadi. Terus apa tuh? Kita ini kan hidup di era informasi yang sangat bising ya. Tiap hari kita dihujani klaim sepihak di medsos, asumsi yang dibungkus seolah-olah fakta, sampai kebenaran yang ngerasa gampang banget dibengkokin sama opini publik. Iya, bener banget. Kadang capek juga ya bedain mana yang fakta, mana yang bukan. Nah, ngelihat ke dalam struktur anatomi optimisasi ini, ngingetin kita sama kekakuan ilmiah yang sebenarnya. Algoritma yang ngatur pasar saham global, atau mastiin obat-obatan sampai ke rumah sakit tepat waktu, itu semua nggak dibangun di atas tebakan atau voting mayoritas loh. Mereka benar-benar kokoh ya strukturnya. Sangat kokoh, ditopang sama rantai pembuktian logis yang nggak kenal kompromi. Satu aja mata rantai yang lemah, nggak bakal ditoleransi sama sistem. Ada rasa apresiasi yang dalam pas kita sadar betapa luar biasa kehati-hatian sains yang kerja di balik layar peradaban kita. Memang sih, ada rasa tenang ya pas tahu kalau di bawah dunia yang kelihatannya kacau ini, ada fondasi logika yang absolut dan gak goyah. Tapi, sebelum kita beneran nutup sesi diskusi kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pikiran terakhir. Sesuatu yang mungkin, ya, bakal sedikit musik rasa penasaran Anda. Wah, apa tuh pertanyaannya? Gini, sepanjang obrolan ini, kita terus-terusan muji struktur beton dari lema, teorema, sampai korolari. Tapi jangan lupa, seluruh beban berat dari pencakar langit intelektual yang luar biasa ini, semuanya numpu pada aksioma di titik paling bawah. Titik awal yang arbitrer tadi ya? Iya, titik awal yang cuma sekedar kita sepakati bersama biar permainannya bisa mulai. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau suatu hari nanti ada pemikir radikal yang daken dan mutusin buat ngubah satu aja kesepakatan dasar itu? Menarik. Kalau kita cabut aksioma bahwa X tambah Y sama dengan Y tambah X dan kita ganti sama aturan yang sama sekali asing, apakah seluruh gedung pencakar langit algoritma kita bakal hancur lebur? Ataukah, dan ini yang paling mendebarkan, kita justru baru aja ngebuka pintu ke semesta matematika yang bener-bener baru dengan hukum optimisasi dan realitas komputasi yang selama ini nggak pernah terbayangkan oleh otak manusia? Itu pertanyaan yang bikin merinding, tapi sangat mungkin. Sesuatu yang layak untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah membedah lapisan-lapisan bahasa pembuktian ini bareng kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Setiap kali aplikasi peta di ponsel Anda tiba-tiba mengubah rute,